Selain regulasi nasional, berikut ini kita juga akan mendiskusikan terkait dengan International Code. ILO telah mengeluarkan Major Accident Hazard dan juga FEMA sudah mengeluarkan bagaimana mengelola insiden atau keadaan darurat yang diakibatkan dari bahan-bahan kimia berbahaya. Selanjutnya, setelah rekan-rekan tadi mendiskusikan terkait dengan regulasi di Indonesia yang berkaitan dengan Major Accident Hazard, berikut ini rekan-rekan akan membahas terkait dengan ILO Major Industrial Accidents, di mana di dalamnya ada 12 poin penting yang perlu rekan-rekan bahas. Bagaimana melakukan pengendalian major hazard dan apa saja peralatan kendali yang sebaiknya ada di dalam sebuah sistem major hazard control. Bagaimana dilakukannya analisis bahaya dan risiko terkait bencana besar ini dan juga mengendalikannya agar tidak terjadi kecelakaan di industri yang memiliki dampak yang sangat besar. Bagaimana juga menjamin keselamatan instalasi dan operasi dari major installation hazard ini serta emergency planning-nya. Selain itu yang juga penting adalah bagaimana menginformasikan kepada publik mengenai bahaya dari instalasi tersebut dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sekitar ketika misalnya terjadi kecelakaan maupun bencana industri terkait major accident hazard. Pentingnya tata kelola siting dan land use atau penggunaan lahan apabila di situ terdapat major hazard installation. Juga bagaimana reporting terhadap pihak yang berwenang harus dilakukan agar dapat diketahui bahwa instalasi tersebut terdapat bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat mengakibatkan bencana industri. Dan selanjutnya bagaimana implementasi terkait dengan Major Hazard Control System. Selain guide yang sudah dikeluarkan oleh ILO, standar internasional yang bisa kita acu antara lain juga dapat mengacu kepada NFPA 1600 terkait dengan emergency dan crisis management. Bisa digunakan sebagai acuan untuk kita mengelola keadaan darurat dan krisis. Selain itu dari International Standard Organization ISO 21110/2019 dan juga ISO 22320 serta 22325 seluruhnya bisa digunakan untuk mengelola kesiapsiagaan keadaan darurat dan respons serta manajemen insiden. Di dalam NFPA ada 7 bagian penting di mana di dalamnya mengatur bagaimana program emergency dan crisis management dapat dilakukan. Di antaranya termasuk leadership dan komitmen. Bagian kedua adalah tentang perencanaan, serta eksekusi dan implementasi. Dilanjutkan dengan bagian kelima, training dan education, serta bagian keenam, exercise, dan terakhir bagian ketujuh adalah program maintenance dan improvement. Kita juga bisa menggunakan ISO 2110 yang mengatur tentang perencanaan keadaan darurat, di mana merupakan sebuah siklus yang berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pengelolaan, training, evaluation, dan juga improvement. Di dalam ISO ini juga diatur apa yang harus dilakukan sebelum terjadinya keadaan darurat. Di antaranya, mengelola tentang warning dan juga kesiapsiagaan. Selain itu, pada saat terjadinya kecelakaan, perlu juga dikelola bagaimana melakukan respons selama insiden. Dan yang terakhir adalah setelah terjadinya insiden, post impact yang kita kenal sebagai post impact, juga bagaimana kita melakukan pemulihan. Baik rekan-rekan, tadi sudah kita bahas mengenai berbagai standar dan regulasi internasional. Maka selanjutnya kami persilakan rekan-rekan sekalian untuk mendiskusikan berbagai standar dan guide internasional ini, antara lain dari ILO, FEMA, dan juga standar lainnya. Baik rekan-rekan sekalian, pesan dari saya adalah pencegahan bencana industri jauh lebih baik dibandingkan ketika kita harus menghadapinya. Utamakan pencegahan, investasikan dan kendalikan bahaya yang dapat menyebabkan bencana besar atau major accident hazard. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.